warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita semua. Perkenalkan penonton semua, kami dari kelompok 4 peserta Latsar Angkatan 4 Geominerba Bandung tahun 2022 akan mempresentasikan tentang podcast kami untuk mereview dan menginterview film bela negara dengan judul Satu Napas Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sebelum kita menuju ke podcast interview, kita perkenalan dulu ya. Pertama dari saya dulu sebagai host. Nama saya Nur Laili Afidah atau biasa dipanggil Leli. Nomor absen saya 40. Kemudian langsung perkenalan ke selanjutnya, Bu Dian. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Nur Dian Afidah, biasa dipanggil Dian. Untuk nomor absennya 33. Oke, Mbak Dian. Kemudian selanjutnya, Mas Reno, perkenalan, monggo. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Reno Andrian. Presensi saya. Ya, Mas Reno. Ya, agak-agak putus ya, nggak apa-apa, Mas Reno Angrianto. Tadi nomor absen berapa, Mas? 9, Kak. Oh iya, 9 ya. Kemudian selanjutnya, perkenalan yang terakhir, Mbak Eka. Monggo, Mbak Eka. Saya Eka Aifatmawati, nomor present. Ya. Ya. Terima Mbak kasih, Eka Mbak. Aifatmawati, nomor presensi berapa tadi? 36. 36. Ya, oke. Biasa kalau seperti ini ada gangguan sinyal-sinyal, biasa lah ya. Yang penting jangan sampai Ya. menghilangkan substansinya ya, teman-teman ya. Oke. Iya. Langsung saja kita ke review ya. Review film ini. Sebenarnya ini acara yang sangat menarik. Jadi kita ngobrol, tapi ngobrol yang berkualitas mungkin ya. Seperti itu, ngobrol untuk menggali ilmu, untuk meneladani seorang tokoh yang luar biasa pada zamannya dan pada saat ini pun masih dikenang dan akan tetap dikenang, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kak, suaranya terputus. Suaranya terputus ya? Oke, sudah? Sudah. Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi kita di sini ngobrol santai tapi berkualitas tentang review kemarin film yang sudah kita tonton ya. Sudah nonton semua belum yang Satu Nafas? Sudah pasti. Udah ya? Udah semua ya? Sudah, ada yang Tadi malam nonton Tadi malam ya? begadang nonton. Begadang. Karena itu timingnya bisa sampai lebih dari 2 jam kayaknya ya? 2 jam Iya. ya? Betul. Betul. Kurang lebih 2 jam ya. Jadi di situ filmnya sangat gimana? Sangat berkesan, bagus ya untuk keseluruhannya. Keseluruhannya sangat bagus. 2 jam itu meskipun kita menonton seperti tidak menonton. Mungkin seperti kita ada di situ ya. Kita merasakan marwahnya seperti apa itu, Bapak Jenderal Sudirman yang Mungkin nggak berasa Kak. Iya. Seru nontonnya. Iya. Banyak nilai-nilai penting yang dapat kita ambil dari film tersebut Kak. Oke, ya mungkin reviewnya kita mulai aja ya. Mungkin saya tunjuk ya, nggak apa-apa ya saya tunjuk ya satu-satu ya, biar nanti penonton itu tahu, oh iya ternyata Mbak Dian itu pendapatnya tuh ini setelah melihat dan menonton film ini kayak gitu. Mungkin dari Mbak Dian dulu ya. Ya. Monggo. Terima kasih. Setelah saya melihat dari film Satu Nafas Panglima Besar ya, itu merupakan sebuah film yang biasa. Vibes-nya itu benar-benar berasa sampai di dalam diri kita. Kita merasa bangsa Indonesia ya, karena kan posisi Jenderal Sudirman itu di film beliau adalah
sosok pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya setelah perjanjian Renville, yaitu sebelum agresi militer 2 ya. Nah, di situ beliau itu menunjukkan begitu semangatnya untuk mempertahankan Indonesia, rela mengeluarkan segala baik tenaga, harta dan seluruh jiwa raganya hanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan menurut saya film-film seperti ini, terutama yang mengangkat tokoh-tokoh para pahlawan, itu sangat perlu untuk membangun cinta tanah air kita, membangun jiwa nasionalisme bagi para pemuda-pemuda yang mungkin zaman sekarang lebih menyukai film-film yang drakor ya. bersifat ya betul ya, Mbak. jadi hanya untuk menyenangkan batin saja, tidak untuk mengingat dulu itu para pejuang kita itu berjuang bagaimana supaya kita bisa hidup enak, bisa merdeka sampai sekarang. Nah, itu mungkin perlu adanya generasi-generasi muda yang bisa membangun dan bisa menciptakan film-film yang lebih berkualitas, terutama mengangkat para tokoh-tokoh pahlawan bangsa yang sudah tiada, seperti itu, Mbak Leli. Oke. Jadi Mbak Dian tadi berpendapat bahwa film ini tuh sangat menginspirasi mungkin ya, seperti itu. Ya, sangat betul. menginspirasi kaum muda untuk tetap menanamkan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air yang sekarang mungkin lagi zaman-zaman milenial mungkin menipis ya. Karena namanya budaya barat yang masuk ke kita, kemudian tidak kita filter atau saring, akhirnya nilai-nilai nasionalisme itu agak kayak Mudar ya. Iya, berkurang. Mungkin selanjutnya, review selanjutnya dari Mbak Eka ya. Monggo Mbak Eka, gimana tentang udah nonton film ini belum, terus gimana sih menurut jenengan? Kalau menurut saya ya, nonton film itu kerasa banget gregetnya dari gimana perjuangan para pahlawan dulu yang masih belum punya apa-apa dibanding lawannya, musuhnya dari Belanda itu udah alatnya udah lebih maju, sedangkan di situ di film tuh panglima besar Jenderal Sudirman itu hanya berapa ya, 12 orang atau berapa yang ikut dengan taktiknya sendiri. Taktik perangnya itu bisa memenangkan itu, wah, Luar biasa. jiwa korbannya tuh tinggi banget bagi kita yang makin zaman sekarang ini berkurang banget kayaknya ya, nggak kayak para pahlawan dulu. Ya, mental pemberaninya luar biasa ya Mbak ya. Iya, dulu sama sekarang itu kayaknya nggak sehebat dulu, malah udah makin berkurang. Nah, berarti itu evaluasi buat kita ya teman-teman. Kok dulu kok berani, kok sekarang kok kayak mentalnya kok berkurang ya, dalam artian mental kurang berani gitu loh. Itu kenapa? Nah, nanti kita evaluasi ketika di akhir saja. Oke, selanjutnya sudah selesai Mbak Eka reviewnya? Oke, sudah. Sekarang giliran Mas Reno nih. Udah nonton belum Mas? Baik, terima kasih Kak. Alhamdulillah sudah nonton Kak. Terus gimana pendapat Mas Reno tentang film itu? Apa sih Ya, nilai-nilai yang perlu diunggah di sini? Dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nurdian, kemudian Mbak Eka, dan kita menonton film Jenderal Sudirman kita dalam berkorban, di mana di situ Jenderal Sudirman rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya. Padahal pada saat itu Jenderal Sudirman sendiri dalam kondisi sedang sakit. Ya, betul. Iya, sedang sakit. Sakit paru kalau sakit paru. Coba kita, apalagi saya pribadi, selain di rumah sakit itu kan, dengan yang katanya hanya satu paru-paru yang masih berfungsi, itu bisa kita bayangkan begitu sesaknya beliau dalam memimpin perang gerilya ya waktu itu.
Ya. Selain itu juga itu kan salah satu ini ya sikap apa istilahnya rela berkorban demi bangsa dan negara, mempertaruhkan nyawanya. Selain itu juga beliau kalau tidak salah juga ini ya apa menjual apa memberikan hartanya juga, harta kekayaannya untuk digunakan di medan perang tersebut. Ya, Saya betul. ingat satu adegan, ada satu orang anak muda ya itu minta ke Jenderal Sudirman ingin ikut berperang. Artinya kan di situ menunjukkan begitu cintanya seorang pemuda terhadap negerinya Indonesia. Ya. Cukup, Mas? Ya cukup Kak, kurang lebih Iya. sih seperti itu yang saya Iya. tangkap Kak. Oke, sekarang giliran saya mereview ya. Jadi mungkin yang tokoh yang disebutkan Mas Reno, Karsani ya? Betul nggak? Iya Karsani, betul Kak. iya, Betul Karsani. nggak teman-teman? Ya, Karsani. Betul, Jadi ada nggak pernah ikut perang ya, Mas? Iya. Jadi Sampai pengen perang. ada tokoh-tokoh selain Jenderal Sudirman kan ada tokoh-tokoh juga yang sentral di situ yaitu Noli ya sama Karsani. Ya nggak Oke. teman-teman? Ya. Iya, Jadi betul. Noli itu kayak ajudannya Pak Jenderal Sudirman. Jadi yang benar-benar setia kepada pemimpin ya, setia kepada pemimpin, tetapi pemimpin yang membela tanah air kayak gitu. Tanah air. Ya betul. Kemudian ada juga tokoh Karsani ya, anak muda ya, yang mau berperang, ayo berperang untuk membela tanah air kita. Karena pada saat itu betul, jadi sebelum agresi militer kedua, berarti tahun 1948-an lah itu ada perang gerilya. Nah, menurut saya ketika saya menonton Satu Nafas itu, memang seperti kita membayangkan ada di zaman itu. Nah, sangat kental sekali pada zaman pergerakan itu, pada zaman perang gerilya itu luar biasa sekali. Nah, yang digarisbawahi sini untuk saya sendiri adalah Bapak Jenderal Sudirman itu perang tidak hanya perang menggunakan fisik, tetapi taktik, yaitu otak. Iya. Dalam artian ketika perang itu tidak hanya mengandalkan fisik, tapi mengandalkan taktik. Dan ketika saya lihat running atau closing statement di film itu menunjukkan bahwa taktik Pak Jenderal Sudirman adalah taktik perang gerilya terbaik di dunia. Terbaik sangat di luar dunia, biasa. iya. Itu pembelajaran buat kita bahwa Banget. sebagai generasi muda ya, kita tidak hanya mengandalkan fisik. Oke, bela negara otomatis yang pertama adalah fisik, kebugaran, tetapi jangan sampai melupakan menggunakan akal kita untuk mendorong tujuan itu, tujuan bela negara itu. Mungkin itu. Jadi yang pertama itu, yang kedua itu tentang rela berkorban. Betul apa kata teman-teman. Jadi Pak Jenderal Sudirman itu meninggalkan keluarga ya nggak? Tidak hanya Jenderal Sudirman yang sedang hamil ditinggal. Iya betul. Jadi nggak hanya Jenderal Sudirman, jadi yang ikut perang di situ juga meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, anak-anaknya demi apa? Demi mempertahankan dan demi merebut kemerdekaan 100%. Di sini kan kata-katanya adalah kemerdekaan tidak setengah-setengah, tetapi yang 100%. Iya. Oke. Ada tambahan nggak? Maksudnya mungkin dari sudut pandang yang berbeda tentang tokoh-tokoh yang lain itu? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Monggo dari teman-teman. Dari Dr. Dian atau dari Mbak Eka atau dari Mas Reno tentang film itu. Gimana Mbak? Maaf. Kalau ada tambahan nggak? Maksudnya ada yang mau disampaikan nggak terkait film itu? Barangkali ada tambahan kayak gitu. Monggo. Kalau dari filmnya sih ada suatu kutipan kata-kata yang dari Presiden Soekarno bahwa perang itu bukan hanya melawan penjajah, tapi juga melawan penjahat. Ya, itu untuk zaman sekarang kan nggak dijajah langsung ya, jadi. Iya, betul. Mbak. Ya, halo. Ini jaringannya ya, biasa. Jadi
Ada hilang. Oke, masih connect nggak? Masih connect ya? Sih, Oke, Masih masih Kak? enggak. ya Iya, di dalam dilanjutin. perang Jenderal Sudirman beserta para gerilyawannya ini menunjukkan bahwa begitu mereka itu sadar akan itu penting banget ya. Ya. Ya semoga dapat istilahnya untuk Maaf, saya potong dulu ya. perjuangan beliau Ini putus-putus ya, Mas Reno, diulangi lagi, Mas. di sinyal saya kayaknya nih. Kayaknya semakin siang memang sinyal itu semakin sibuk deh. Ya, diulang lagi, Mas. Barangkali penonton juga mau lihat reviewnya dari Mas Reno seperti apa. Monggo. Sudah silang. Istilahnya Jenderal Sudirman beserta para gerilyawan itu kan bisa kita lihat begitu kecintaannya beliau terhadap negeri ini. Selain itu juga para gerilyawan juga dari inisiatifnya sendiri sadar akan pentingnya kita dalam berbangsa dan bernegara. Gitu. Ya semoga aja nanti kita aplikasikan apa yang sudah kita tonton itu, baik itu terkait dengan apa semangatnya, perjuangannya di kita saat ini. Oke. Iya. Sudah cukup, Mas Reno? Ini Halo? mengingat waktu, alangkah lebih baik kalau langsung disimpulkan saja bagaimana, ya? Ya, langsung disimpulkan saja ya. Langsung disimpulkan saja ya, sudah ya. Maksudnya untuk reviewnya cukup ya. Yang penting kesimpulannya nanti seperti apa, oke? Untuk kesimpulannya dari pertama, Mbak Dian, monggo. Kesimpulannya apa sih yang disimpulkan dari menonton film ini? Pada intinya, beberapa pesan yang disampaikan oleh film tersebut untuk generasi para muda itu adalah jangan pernah kita untuk melupakan jasa-jasa para pahlawan atas segala yang telah mereka berikan kepada kita, dan kita selaku penerus perjuangan para pahlawan harus tetap mempertahankan ideologi kita ya, dan tetap menjaga nama baik bangsa Indonesia dengan terus mencintai tanah air kita dan tidak pernah melupakan semua jasa-jasa para pahlawan. Itu saja sih, Mbak Leli. Oke, selanjutnya kesimpulan dari Mbak Eka. Kesimpulan dari film ini ya, kita zaman sekarang tuh harus lebih meningkatkan nilai-nilai dasar dalam bela negara. Meskipun sekarang udah nggak zaman perang, tapi kita harus tetap pada nilai-nilai dasar bela negara itu, seperti cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan untuk bela negara itu sendiri. Itu harus ditingkatkan lagi untuk zaman sekarang. Ya, oke. Selanjutnya Mas Reno. Ya baik, terima kasih Kak. Mungkin kesimpulannya tadi ya saya udah. Udah. Gini. Mungkin ini closing statement mungkin ya. Sama sih, closing statement. Satu dari saya jas merah jangan lupakan sejarah. Sama satu lagi mungkin tadi sudah disampaikan sama Dr. Dian sama Mbak Eka, kita harus mengingat akan pentingnya nilai-nilai dasar bela negara yang ada 5 poin itu, mulai dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian kemampuan dasar dalam membela negara, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kalau perlu sampai dengan titik darah terakhir. Kita berjuang untuk membela negara kita, mempertahankan keutuhan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan satu lagi yang tadi disampaikan sama Mbak Dian, keyakinan terhadap ideologi negara yaitu Pancasila itu harus dipertahankan.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang terakhir adalah closing statement dari saya. Jadi sama seperti Mas Reno tadi, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Sejarah bagaimana kita merdeka. Itu generasi sekarang, terutama sekarang milenial ya, kita menyebutnya generasi milenial itu harus tahu sejarah bagaimana kita bisa merdeka. Ujung-ujung merdeka kan enggak, ada di situ namanya peperangan, pertumpahan darah, pengorbanan. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian implementasi untuk nilai-nilai dasar negara, bela negara ya, di instansi kita masing-masing mungkin. Jadi jadilah kita sebagai aparatur sipil negara ya. Jadi ketika bekerja kita harus menerapkan nilai core value berakhlak, kemudian harus menanamkan cinta tanah air, kemudian harus harus menjaga nama baik bangsa ya melalui kita pelayanan, adanya pelayanan prima di masyarakat, karena kita sebagai fungsi ASN itu salah satunya sebagai pelayan publik. Jadi sebenarnya untuk implementasinya itu banyak ya di kehidupan sehari-hari, terutama di kita di pekerjaan itu banyak sekali. Tapi intinya itu jangan sampai kita melupakan sejarah. Itu saja ya teman-teman. Iya. Cukup ya. Ya. Sudah. Mungkin Ditutup aja Mbak, boleh. tutup aja ya. Oke. Mungkin itu saja dari kami semua, kelompok 4, Latsar Angkatan 4, Geominerba Bandung dalam tugas review dan interview ya, film bela negara Satu Napas Panglima Besar. Mohon maaf jika banyak kesalahan, mohon maaf jika terganggu ya, sinyal mungkin ya, putus-putus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Ya, live ya. Oke. Baik, Kak.